Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back. Untuk yang baru bergabung di video ini, namaste, perkenalkan nama aku Agustina Ramawati di kelas PBASA 2 dengan NIM 200503632. Di video kali ini aku mau jelasin ke kalian tentang Bank Indonesia. Penasaran kan gimana penjelasannya? Keep on watching. Apa itu Bank Indonesia? Bank Indonesia adalah sebuah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 23D dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memiliki pertimbangan bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen. Apa fungsi Bank Indonesia? Yang pertama ada menjaga stabilitas moneter. Maksudnya Bank Indonesia harus bertanggung jawab atas banyaknya uang yang beredar. Jika inflasi naik, maka Bank Indonesia lah yang harus bertindak agar kenaikan inflasi bisa ditahan. Yang kedua ada mengawasi dan membuat regulasi untuk bank. Bank Indonesia harus mengawasi kegiatan perbankan agar tidak terjadi kecurangan yang menyebabkan kerugian banyak orang. Agar fungsi ini berjalan efektif, Bank Indonesia menerapkan disiplin pasar dan penegakan hukum. Yang ketiga ada menjaga sistem pembayaran tetap berjalan lancar. Bank Indonesia harus menjaga sistem pembayaran agar aman, efisien, kesamarataan akses, dan perlindungan konsumen. Jika terjadi kegagalan bayar dalam sistem pembayaran, sangat berakibat sistemik, yang berarti bank-bank yang lain juga merasakan dampak dari kegagalan bayar tersebut. Yang keempat ada melakukan riset dan pemantauan. Maksudnya, Bank Indonesia harus lebih dulu mengetahui informasi mengenai hal-hal yang membahayakan stabilitas keuangan. Yang kelima ada tempat menyimpan kas negara. Maksudnya, Bank Indonesia menyimpan kas negara yang nilainya ribuan triliun. Dalam menjalankan fungsi ini, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya ada memberi bantuan kepada bank agar lepas dari krisis. Maksudnya Bank Indonesia memberikan bantuan kepada bank-bank pemerintah ataupun swasta yang sedang mengalami krisis. Bantuan tersebut berupa pendanaan kepada bank yang mengalami krisis. Lalu apa peran Bank Indonesia? Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia digolongkan sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Bank Sentral adalah lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter. Di Indonesia, peran Bank Sentral diemban oleh Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia berperan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Bagaimana prosedur operasionalnya? Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ditetapkan dan dilaksanakan Bank Indonesia meliputi kebijakan terkait suku bunga bank dan surat-surat berharga, di mana semuanya dirancang untuk mengendalikan persoalan inflasi dan deflasi yang mungkin melilit negara Indonesia. Ketika Bank Indonesia menetapkan kenaikan suku bunga bank atau penjualan aneka surat berharga seperti SBI atau obligasi,
maka yang terjadi pemberian kredit oleh instansi-instansi keuangan Indonesia akan semakin sedikit jumlahnya, karena uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Semakin sedikitnya rupiah beredar ini untuk selanjutnya akan berdampak pada keadaan inflasi Indonesia yang semakin stabil. Yang kedua ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia menetapkan aturan-aturan terkait tata cara pembayaran, termasuk merumuskan peraturan batas penghasilan minimum dan usia minimum untuk memiliki kartu kredit atau meminjam dengan cara-cara tertentu. Demi kelancaran sistem pembayaran pula, Bank Indonesia tidak segan-segan menghukum masyarakat yang sengaja atau mangkir dari kewajibannya untuk membayar seperti cara pembayaran yang telah ia pilih sebelumnya. Misalnya, kita mengenal adanya BI Checking yang dapat dilihat pada sistem informasi Bank Indonesia, di mana rekor BI Checking yang dinyatakan dengan peringkat dapat membuat masyarakat jera untuk tidak membayar hutang, sehingga sistem pembayaran akan menjadi lancar dan rupiah akan menjadi stabil sebagai dampak selanjutnya. Yang selanjutnya ada mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Dalam hal mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi atau bahkan menghentikan seluruh kegiatan bank apabila bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban pada Bank Indonesia. Dengan menggunakan kombinasi analisis laporan keuangan perbankan dan mengadakan kunjungan langsung, merupakan tugas dan fungsi Bank Indonesia untuk memastikan perbankan di Indonesia berjalan dengan semestinya. Bagaimana perkembangan Bank Indonesia? Bank Indonesia berkembang tidak hanya berada di ibu kota saja, melainkan juga berada di provinsi-provinsi lainnya, seperti Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Utara, Aceh. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa buka di bi.go.id. Bank Indonesia memiliki perwakilan setiap provinsi untuk mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi, keuangan, dan perbankan di masing-masing provinsi atau disebut juga dengan Sekda, Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah. Selain di dalam negeri, Bank Indonesia juga memiliki perwakilan di luar negeri seperti di Beijing, Cina, Tokyo, Jepang, Singapura, New York, dan London. Selanjutnya ada video mini riset tentang Bank Indonesia. Silahkan teman-teman bisa menonton. Yang terjadi sangat berbeda dengan krisis global 2008, apalagi dengan krisis Asia. Kami tegaskan kembali pernyataan Gubernur Bank Indonesia, Saudara. Kondisi yang dihadapi saat ini tidak sama dengan krisis keuangan tahun 2008 bahkan 1998. Yang dilawan kali ini adalah penyakit, yaitu penyebaran COVID-19 alias Corona. Indonesia tidak sendirian. Lebih dari 180 negara mengalami nasib yang sama. Antisipasi pun dilakukan bersama negara maju dengan menghitung aspek kemanusiaan, keuangan, sampai sektor ekonomi. Bank Indonesia punya sejumlah langkah menghadapi imbas COVID-19, terutama yang berdampak pada stabilitas rupiah. Pertama adalah relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto. Di dalamnya mencakup penggunaan rekening rupiah dalam negeri alias FOSTRO bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF. Kemudian, pencatatan DNDF dalam posisi devisa neto atau PDN. Di sini, transaksi DNDF diperhitungkan dalam PDN bank dan dilaporkan ke BI, sehingga perbankan akan semakin longgar dalam bertransaksi di pasar falas sejak tanggal 20 Maret 2020. Langkah Bank Indonesia kedua adalah
investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam kegiatan investasi di Indonesia. Ketiga, bersama Kementerian Keuangan telah melakukan komunikasi secara langsung dengan investor global. Bank Indonesia akan terus menggunakan berbagai instrumen-instrumen yang ada, baik moneter, pasar, instrumen-instrumen pasar uang, pasar falas, instrumen-instrumen makroprudensial, instrumen-instrumen terkait dengan sistem pembayaran untuk bersama koordinasi yang sangat erat dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dengan otoritas terkait, khususnya OJK dan juga LPS dan berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan stabilisasi makroekonomi, stabilisasi sistem keuangan, dan tentu saja mengatasi dampak negatif dari COVID-19 ini. Tidak hanya stabilitas rupiah, Bank Indonesia juga ikut andil dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. Langkah real yang ini bahkan menyentuh masyarakat secara langsung. Cara pertama, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan industri keuangan menyesuaikan jadwal operasional yang berlaku sejak 30 Maret sampai 29 Mei. Kedua, distribusi rupiah pada masyarakat dijamin sudah lewat proses pengolahan khusus, sehingga meminimalisasi penyebaran COVID-19. Di sini, Bank Sentral bekerja sama dengan perbankan. Langkah ketiga adalah optimalisasi transaksi non-tunai lewat uang elektronik, mobile banking, internet banking, dan QRIS untuk mendukung work from home dan social distancing, termasuk MDR QRIS 0% untuk usaha mikro dan penurunan biaya SKNBI. Kami sudah menambah suplai uang di ATM dengan uang yang baru. Bahkan sejak awal Maret ini kami juga sudah begitu Satgas menetapkan masa darurat sampai dengan 29 Mei, kami juga sudah mengkarantina uang-uang yang disetorkan oleh perbankan. Dan kami terima kasih kepada perbankan, pada industri sistem yang kerjasama kita yang erat, dan kami juga melakukan koordinasi dan menginstruksikan seluruh 46 kantor-kantor bank di seluruh dunia. Apakah upaya-upaya yang ditempuh ini efektif? Data pasar menunjukkan di akhir Maret 2020, indeks harga saham kembali ke atas 4 ribuan dan rupiah stabil ke 16.200-an per dolar Amerika Serikat. Ini bisa jadi indikator bahwa keyakinan investor tetap baik pada Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Thanks for watching. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.